Shalom. Puji nama Halo. Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sesuatu kasih kita merasakan saat-saat ini kita ada di pandemi COVID-19 ya, Corona ya, di tahun 2020 yang melanda dunia termasuk juga Indonesia. Dan PSBB itu menjadikan kita banyak kegiatan yang tertutup, khususnya saat ini gereja. Kita tidak bisa ke gereja, tapi kita akan beribadah di rumah saja. Nah, yang di rumah saja atau yang ada yang bekerja, tapi yang di rumah saja kita bisa lihat bagaimana melalui PSBB ini tetap firman Tuhan bisa diberitakan, kesaksian khususnya juga bisa diberitakan. Teknologi sudah canggih, dengan Zoom kita bisa berbakti, beribadah kepada Tuhan Yesus, dan kita lihat di sini timbullah ada kesaksian firman Tuhan, biar kita memperoleh berkat, karena kalau di gereja kan sebelum firman Tuhan, pujian, penyembahan, ada kesaksian yang menguatkan kita, mendorong kita, iman kita nggak loyo ya kan. Mungkin saat-saat ini kita banyak yang stres ya kan, biarlah kesaksian ini boleh membangkitkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah narasumber yang luar biasa sore hari ini dengan Pendeta Roy Marbun dari Bekasi. Mari Pak Roy, saksikan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Silakan. Ya. Puji nama Tuhan, selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tadi sudah disebut namanya Pendeta Roy J. Marbun. Tentu saya berasal dari Sumatera Utara, dan dengan anugerah Tuhan saya boleh menjadi bagian dari pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan saat ini. Namun yang saya mau saksikan adalah bagaimana dulu saya kurang lebih umur 18 tahun, saya hidup dengan bermacam-macam dosa dan bermacam-macam kefasikan. Tentu saya tidak sebut satu demi satu, tapi yang saya mau nyatakan bahwa dari usia masih muda saya sudah hidup dengan dosa. Dan akibatnya karena perbuatan kejahatan itu, sehingga orang tua saya atau keluarga besar saya dari 8 bersaudara, sayalah anak yang paling bungsu. Sehingga nama saya dicoret dari daftar keluarga. Kenapa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena bermacam-macam kejahatan. Tapi disitulah dengan cara Tuhan yang ajaib, bahwa saya akhirnya dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan tentu dari bermacam-macam pengalaman hidup. Hanya dengan saya mendengar ada 2 anak muda datang untuk memberitakan Injil di suatu desa, satu gereja kecil di desa di kota Dairi. Dan lewat itulah saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan waktu mereka sedang melayani, lalu dalam hati saya yang paling dalam, dan saya berkata, suatu saat saya akan seperti kalian berdua, menjadi seorang pemusik dan juga menjadi pelayan Tuhan atau pemberita firman Tuhan. Dan memang tidak mudah untuk mencapai ke sana. Akhirnya saya kembali ke kampung dan bertemu dengan orang tua. Lalu saya disekolahkan kembali dalam dunia sekuler, tetapi tetap tidak jadi. Gagal di tengah jalan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk berangkat dari kota Medan, dari Belawan, tahun 1984, untuk mengikuti atau masuk di dalam pendidikan agama atau sekolah Alkitab yang ada di daerah Jawa Barat, di Bandung.
Setelah saya di sana beberapa lama mengikuti pelajaran dan bermacam-macam hal yang saya dapat, terutama pembentukan karakter. Nah, disinilah saya betul-betul mengalami sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah saya dapat dimanapun, tapi di tempat itulah saya dididik, khususnya mengenai kehidupan yang betul-betul hidup dengan dosa. Di sana akhirnya dibongkar, ditunggalbalikan, dan kebenaran firman Tuhan itulah betul-betul yang memerdekakan saya. Setelah saya menyelesaikan pendidikan, kemudian saya diutus untuk melayani di berbagai-bagai tempat untuk praktek ya di gereja. Lalu disitulah proses demi proses, bagaimana saya katakan tadi, karakter yang betul-betul sangat rusak mulai diubah oleh Tuhan dan terus mengalami perubahan. Dan akhirnya, singkat ceritanya, saya sempat memang meninggalkan pelayanan karena tidak kuat. Ya, saya pernah di suatu pelayanan, saya tidak hanya melayani, tapi bukan melayani, justru saya jadi seorang pembantu rumah tangga. Nah, sebagai laki-laki ya tidak cocok kan jadi pembantu rumah tangga, hanya nyuci, masak, nyetrika, itu aja kerjanya tiap hari. Akhirnya sempat saya tinggalkan, tetapi oleh anugerah Tuhan tahun 1988 saya kembali menerima berkat atau menerima petunjuk atau pertolongan dari Tuhan, dan saya menyerahkan diri kembali untuk melayani. Dan tahun 1990 oleh anugerah Tuhan saya menikah dengan seorang perempuan berasal dari Sumatera juga. Nah, ketika kami menikah, disitulah mulai mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan kami rasakan, dan ada banyak hal yang Tuhan buat yang luar biasa, sehingga hidup saya betul-betul mengalami perubahan. Seperti yang saya katakan tadi, karakter yang buruk, karakter yang rusak itu sekarang betul-betul dipoles oleh Tuhan dengan pertemuan, dengan pengalaman, dengan saya beradaptasi dengan banyak hamba Tuhan, dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya. Dan puji nama Tuhan, saya akhirnya dikaruniai anak 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka sekarang sudah usianya sudah cukup, dan seperti yang saya katakan, secara pendidikan saya gagal di dalam dunia sekuler, tetapi ketiga anak saya ini, saya katakan hanya dengan mujizat, hanya dengan pertolongan Tuhan, mereka menyelesaikan sekolah dunia sekuler dengan sangat baik. Akhirnya mereka mencapai apa yang selama ini saya cita-citakan. Tetapi di samping itu, yang paling berharga, waktu mereka mencapai pendidikan itu, saya juga mengharapkan supaya ketiga anak saya ini ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, tiga-tiganya terlibat di beberapa gereja, dan mereka ada yang memain musik, ada yang jadi juru kamera, ada yang bermacam-macam sesuai dengan talenta. Itu yang paling indah. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya bersyukur Tuhan percayakan juga saya melayani di suatu gereja yang sangat kecil di Kota Bekasi, dan bertahun-tahun saya melayani dengan sungguh, dengan pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan saya punya prinsip, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan juga yang akan melengkapinya. Tentu ada banyak hal
yang luar biasa pertolongan Tuhan yang saya alami dari merintis pekerjaan yang sangat kecil, dan akhirnya sekarang Tuhan percayakan saya satu tempat yang tadinya saya bertahun-tahun harus bayar kontrak, tapi oleh anugerah Tuhan, saya juga sekarang dipercayakan suatu tempat tidak perlu bayar, ya hanya saya bayar untuk listrik saja. Dan itu yang sangat luar biasa, dan Tuhan percayakan jiwa-jiwa, dan yang saya sangat bersyukur, kami gereja kecil itu dari bermacam-macam suku, ya, dari Sumatera, Jawa, sampai Kalimantan ada di situ. Walaupun kecil, tapi oleh anugerah Tuhan saya melayani. Dan yang paling berkesan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya atau di dalam hidup ini adalah bagaimana saya melihat baik diri saya yang tadinya terikat dengan hal-hal sekali lagi yang betul-betul sangat memalukan, ya, tetapi saya mengalami pelepasan atau dari keterikatan itu. Sampai pernah orang tua atau famili saya berkata, abang-abang saya berkata bahwa saya ini tidak mungkin lagi menjadi manusia yang berguna karena saya itu sudah buruk, sudah bobrok begitu. Tapi selang beberapa waktu kemudian mereka melihat sendiri bagaimana saya mengalami perubahan dari segala bidang, terutama tadi saya katakan dari karakter saya, dan Tuhan mengubah. Akhirnya yang paling berkesan saya katakan tadi, bahwa abang-abang saya berkata begini, kalau dalam bahasa Batak, hodo na toho, artinya kaulah yang betul, kau yang benar. Maksudnya, kenapa saya dikatakan kau yang benar? Karena mereka membandingkan bagaimana hidup saya dulu, begitu rusaknya, sekarang sungguh mengalami perubahan. Saya bisa mencapai apa yang saya bisa capai, saya bisa, anak-anak bisa sekolah dengan baik, dan mereka melihat bagaimana perubahan yang sangat luar biasa, dan itulah yang mereka katakan hodo natoho. Dengan kata-kata itulah saya katakan bukan saya, tetapi Tuhan. Tuhan yang benar, karena manusia tidak ada yang benar, tapi Tuhan membenarkan. Dan inilah yang menjadi harapan saya, bahwa walaupun kita manusia bermacam-macam latar belakang yang sangat buruk, tetapi kebenaran firman Tuhan itu sangat luar biasa, mengubah segala-galanya. Dan saya sangat bersyukur juga, hari ini saya bisa share ini, karena saya juga baru pulang dari Sumatera, hampir 3 minggu perjalanan yang begitu melelahkan, dan saya tetap memberikan kesaksian buat mereka, menunjukkan bahwa betul hanya Tuhan yang benar. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tunjukkan itu buat mereka lewat ucapan, lewat hidup saya. Akhirnya mereka melihat bahwa sungguh di dalam Tuhan, di dalam Yesus, betul-betul mengalami perubahan dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dan saya paling indah, di mana bukan hanya dari keluarga saya, tetapi juga dari keluarga istri saya, ya, karena beda tempat, walaupun sama-sama di Sumatera Utara, mereka boleh melihat. Dan saya ingat, memang satu perubahan yang luar biasa, di mana waktu itu, beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya, di mana mertua saya perempuan, dan sebelum itu, mertua saya laki-laki juga betul-betul mengalami perubahan karena Injil. Waktu itu mereka datang ke Pulau Jawa, ke Jakarta, lalu disitulah kesempatan di mana saya menyampaikan firman Tuhan. Dan singkat ceritanya yang luar biasa, bapak mertua saya, akhirnya
Satu, dibaptis. Yang kedua, dia dilayani dan mendapat pelepasan. Karena pernah bapak mertua saya meminum atau menelan kekuatan gaib atau kekuatan yang ada di dunia ini. Dan waktu dilepaskan itu, waktu didoakan betul-betul dia terlepas. Dan memang itu sudah sekian lama ada di dalam tubuhnya. Akhirnya, puji nama Tuhan, beberapa tahun kemudian, bapak mertua saya ini dipanggil oleh Tuhan, dan dia sudah ada di dalam Tuhan. Kemudian, mama mertua saya, ya, singkat ceritanya, waktu itu saya melihat ada sikap yang tidak biasa, yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau mertua saya perempuan itu, umumnya kalau dia duduk, dia menaruh tangannya di dagu gini, menunjukkan suatu kesedihan gitu ya. Nggak tahu apa yang dipikirkan, nggak tahu apa yang dikeluhkan gitu. Dan dengan itu, singkatnya, saya bertanya ya, karena saya sangat dekat ya, ada komunikasi yang baik dengan mertua saya. Nah, waktu dia sakit, saya antar ke rumah sakit ya, dengan kendaraan apa adanya. Memang kalau bagi orang Batak itu agak seharusnya ada jarak gitu ya. Tidak boleh antara mertua dan mantu itu tidak boleh artinya dekat, baik duduk atau bicara. Tapi karena keadaan mertua saya ini seperti itu, ya mau tidak mau saya harus bonceng. Dan saya berkata, ya saya bilang, "Ma, nggak usah segan-segan dengan saya, ya saya anakmu juga, jadi tidak usah segan." Dan nggak apa-apa, saya pegang aja kalau waktu itu saya bonceng dengan motor. Tapi akhirnya oleh anugerah Tuhan, setelah pulang ke rumah, entah bagaimana, waktu itu saya ingat Ibu Vera datang ke rumah dan bertemu dengan mertua saya perempuan. Nah, waktu Ibu Vera datang ke rumah, lalu berdoa, dan disitulah saya melihat ada suatu pernyataan dari Tuhan bahwa ibu mertua saya ini ada di atas kepalanya itu, ya, Ibu Vera yang melihat, ya, waktu itu satu vision, ada suatu tali yang turun dari atas, kemudian jatuh kepada ibu mertua saya ini. Lalu ditanya, nah, yang memberikan tali itu ada seorang kakek tua dengan berjenggot putih. Dan akhirnya ditanya, itu siapa? Ada begini. Karena Ibu Vera kan nggak tahu itu siapa. Gitu. Lalu diceritakan, oh, akhirnya dengan bahasa daerah, bahasa Toba. Lalu mama mertua saya cerita bahwa itu adalah papanya, ya, opungnya, gitu ya. Dan memberikan sesuatu, artinya ada garis kutub, ya, ada kutub turunan yang jatuh kepada mertua saya. Dan akhirnya setelah itu diberikan pernyataan, dan puji nama Tuhan, mama mertua saya didoakan. Dan saya masih ingat waktu itu bagaimana di dalam kitab Mazmur itu bagaimana Tuhan memulihkan, ya, di tempat tidurnya. Mazmur berapa itu saya lupa, tapi yang jelas di situ dikatakan, ketika aku ada di ranjangku, ada di tempat tidurku, Tuhan memulihkan keadaanku. Dan betul-betul saat itulah mertua saya mengalami pemulihan dan garis turunan itu diputuskan, dan dia mengalami pembaharuan, mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, bahwa sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Sekalipun mama sama papa mertua saya sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi dua-duanya sudah menerima Yesus, karena mertua saya perempuan berlatar belakang dari Muslim juga, ya, menikah dengan papa mertua. Akhirnya mereka sama-sama menjadi orang Kristen. Tapi orang Kristen, ya, kalau di kampung masih gereja lama. Tapi ketika mereka datang ke sini mengalami pembaharuan yang luar biasa. Dan inilah yang saya lihat bahwa betul satu keluarga
dipanggil dari keluarga itu, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan tentu masih banyak yang saya akan saksikan baik dari pihak keluarga istri saya dan keluarga saya juga. Akhirnya sebagian besar sekarang ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu yang paling membanggakan saya. Dan apa yang saya katakan dari awal, bahwa saya menjadi saluran berkat buat mereka, bukan secara materi, tapi yang paling indah, saya sudah menjadi teladan buat mereka. Dan itulah yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Dan saya bersyukur, dan Tuhan percayakan saya melayani keluarga, dan saya juga punya latar belakang yang tidak baik, tetapi oleh anugerah Tuhan, saya sekarang menjadi seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan di daerah Bekasi yang agak kecil, tapi bersyukur dengan hal yang kecil Tuhan percayakan, maka saya berharap hal-hal yang besar Tuhan akan percayakan di kemudian hari. Itulah yang menjadi harapan saya. Jadi saya dengan Ibu Vera sudah mungkin kurang lebih hampir 20 tahun saya kenal dengan beliau. Saya sudah bersama-sama di berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai kota bersama dengan dia. Sesuai dengan talenta yang diberikan kepada saya hanya pemain musik kampungan lah ibaratnya, ya. Saya hanya bisa main gitar, walaupun saya bisa main keyboard, tetapi itu ya tidak ada apa-apanya. Tapi apapun yang Tuhan percayakan, saya tidak malu, saya tidak minder. Apa yang ada pada saya sampaikan itu, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini, satu hal intinya adalah oleh anugerah Tuhan, oleh rahmatnya, oleh mujizatnya, semua bisa berubah, semua bisa terjadi karena kemurahan dari Tuhan. Saya hari ini, saya ada sebagaimana saya ada dan saya melayani, semua mengalami perubahan. Kembali lagi, semua karena anugerahnya. Dia tidak ingat saya siapa dulu, tapi dia ingat bagaimana saya rindu dan haus untuk tetap melayani dia. Jadi saya kira ini yang saya bisa saksikan. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat, tetap menjadi motivasi bagi kita yang kita hadapi hari ini. Pandemi COVID-19 ini tidak membuat kita menjadi takut, membuat kita minder, tapi membuat kita semangat, semakin dekat kepada Tuhan. Saya kira ini kesaksian hidup saya yang sangat singkat, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali. Amin. Wow, dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Pak. Sehingga dari yang terus sama dari sekolah Alkitab Cianjur, kan Bapak ikut sama Ibu Nur ya. Nah, kita langsung ke ITC Roxy, Mas. Gimana tuh, Pak? Iya. Jadi itu adalah suatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Disitulah peralihan dari pager ke HP, ya. Jadi waktu itu saya belum punya HP. Kemudian saya ikut bersama ibu ke Cianjur, dan setelah pulang dari sana, entah bagaimana di tengah jalan Ibu Vera mengajak kami untuk pergi ke Roxy. Saya juga nggak tahu, tidak ada pikiran, tidak ada bayangan bahwa, ya saya tahu memang di Roxy itu adalah pusat penjualan HP. Nah, ketika kita sudah sampai di Roxy, kemudian Ibu Vera bawa kantong kresek gitu. Istri saya bilang, oh mungkin kita mau ke hari-hari swalayan untuk belanja gitu. Tapi nyatanya setelah turun dari mobil sampai kita di Roxy, Mas, Ibu ajak kita untuk lihat HP gitu. Kemudian dalam hati saya, ngapain? Ibu kan udah punya HP gitu. Jadi saya nggak punya bayangan bahwa hari itulah saya pertama kali punya HP. Dan yang luar biasa, kaget juga ya dengan harga. Saya tidak perlu sebut berapa nominalnya ya. Jadi tapi yang saya luar biasa bahwa itu mujizat gitu loh. Tidak ada, Ibu Vera juga ngasih tahu akan beli HP, siap. Saya juga nggak punya keinginan waktu itu untuk punya HP, tapi tiba-tiba itulah mujizat yang saya katakan bahwa Tuhan memakai Ibu Vera untuk mengajak kami pergi ke Roxy, Mas, dan saya diberi HP baru, ya. Jadi itu saya katakan sangat luar biasa, enggak ada yang tahu, dan saya tidak
Sebelumnya saya tidak kasih tahu sama Ibu Vera bahwa saya pingin punya HP, enggak. Tapi itulah, ya, karena saya sudah punya pager pada waktu itu. Jadi itu adalah mujizat yang luar biasa. Begitu Bu, Tuhan memberkati Bu. Tapi Pak, awalnya Bapak kan naik mobil saya. Lalu Bapak lihat ada sopir saya udah pakai HP, Bapak ngomong apa tuh? Betul, ya Nah itulah. Itu awalnya tuh. Di hati Bapak saya juga nggak tahu kan ya. Jadi saya lihat ini supir sudah punya HP, ya tetap ya kembali lagi kan kita tidak ada iri hati atau cemburu gitu. Supir aja udah punya HP, masa kita pendeta ibaratnya nggak punya HP? Nggak ada, cuma masa Tuhan supir aja udah punya HP, masa kita nggak punya? Jadi nggak mungkin dong saya kasih tahu gitu ya. Tapi ya itulah ya hanya artinya keinginannya itu ada, tapi sekali lagi saya tidak waktu itu tidak mengharapkan sangat besar karena kemampuan keuangan saya tidak ada. Tapi oleh anugerah Tuhan, ya Ibu betul-betul digerakkan Tuhan. Nah itu yang saya katakan mujizat luar biasa juga, bahwa saya saat itu saya katakan tadi saya punya HP, itulah pertama kali, dan luar biasa nomornya Bu sampai sekarang belum pernah ganti. Iya. Jadi nomor yang pertama itu sudah hampir 20 tahun sampai sekarang nomor itu masih saya pakai, itu nomor Mentari. Oke, shalom Pak Roy. Saya ingin sedikit bertanya Pak. Itu mukjizat yang sangat luar biasa ya Pak dari Tuhan melalui Ibu Pendeta Vera. Saya agak tertarik tentang perihal untuk yang Batak ya Ibu Pendeta Vera ya. Karena Pak Roy kan asli dari Sumatera nih Pak. Kebetulan saya juga asli Sumatera. Proses yang dibawa Tuhan terhadap Bapak itu kan kayak tadi mungkin Bapak mencontohkan untuk makan sangsang seperti itu ya Pak ya. Nah itu kan sangat sulit. Nah saya yang ingin bertanya tuh seperti apa sih Pak sulitnya? Apakah Bapak sampai dijauhi dari keluarga atau dipecat dari marga? Mungkin itu kan sangat-sangat ekstrim seperti itu Pak. Kita harus kekristenan bukan menentang tradisi, tapi tradisi yang mana dulu istilahnya seperti itu ya Pak ya. Nggak semuanya adat istiadat dan tradisi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Menurut pendapat Bapak Roy seperti apa Pak? Proses yang dibawa Tuhan seperti apa Pak? Sangat keraskah atau sangat softkah hal-hal yang dibawa Tuhan untuk Bapak bisa memenangkan keluarga besar Bapak Pendeta Roy? Itu yang saya ingin tanyakan Pak. Ya, betul. Memang prosesnya ya cukup lama gitu ya. Cuma saya sudah ambil komitmen bahwa sejak saya tahu firman Tuhan tidak boleh makan darah ya. Jadi dicampur dengan daging apapun ya, dengan binatang apapun yang dipotong ya tidak boleh. Dan memang setiap saya pulang selalu ditanya, masih boleh nggak makan darah? Ini saya katakan tidak. Nah, pernah ini suatu kesaksian sedikit, waktu itu darahnya sudah dicampur dengan dagingnya. Nah, saya bilang saya nggak mau makan. Aduh, kalau begitu gini aja, daging yang sudah dimasak dicuci lagi gitu, ya, supaya darahnya keluar gitu. Oh, saya bilang bukan begitu caranya, ya. Jadi akhirnya sejak itu setiap saya pulang, mereka udah tahu pokoknya kalau saya pulang, karena selalu gini, kalau saya pulang ke kampung itu selalu dijamu, bukan hanya satu keluarga yang lain juga, jadi sudah tahu. Dan sejak itulah memang tidak mengalami proses. Tapi yang menjadi masalah yang besar adalah dari teman-teman, karena mereka tahu saya udah nggak makan darah, akhirnya mereka bilang, kalau bahasa Bataknya, alang botar, itu, makan darah. Saya pikir saya kan nggak makan darah, kenapa saya dipanggil makan darah? Nah itulah, jadi itu suatu ejekan gitu ya, suatu hinaan gitu. Tapi saya katakan nggak apa-apa, kita siap. Kenapa? Setiap keputusan yang kita ambil kan itu sesuai dengan firman Tuhan. Memang ditulis di situ tidak boleh makan darah ya, atau binatang-binatang yang sudah dipersembahkan, makanan yang sudah dipersembahkan kepada nenek moyang atau kepada berhala. Jadi saya kira itu bahwa saya sudah lepas. Jadi sekarang ini saya tidak pernah mengalami kesulitan. Kemarin juga saya pulang, mereka udah tahu bahwa apa yang mereka sajikan itu pasti selalu tidak ada lagi darahnya. Begitu, Tuhan memberkati. Luar biasa ya Pak ya. Terus bagaimana dengan, saya ingin bertanya, apakah anak Bapak memakai marga juga Pak?
Iya, memang memakai marga cuma waktu mereka lahir. Jadi waktu itu pemerintah tidak memasukkan nama. Jadi ada peralihan waktu itu. Jadi waktu saya ajukan untuk akte lahirnya, katanya nggak boleh pakai marga gitu. Jadi memang secara niat dan sekarang di catatan sipilnya atau apa memang nggak pakai marga. Tapi mereka tahu bahwa mereka adalah marbun, marbunnya apa, nomor berapa, mereka jelas gitu. Jadi artinya memang tidak semua, sekali lagi ya, tidak semua adat istiadat itu tidak boleh, tidak diikuti ya. Yang penting semua yang dilakukan itu kalau bertentangan dengan firman Tuhan ya itu ditinggalkan. Tapi kalau masih artinya ya hanya sama seperti Indonesia, benderanya adalah merah putih. Nah, sekarang juga orang Batak istilahnya ada ulosnya. Ya saya tetap ya, tapi tidak semua ulos itu ya. Jadi saya tetap memberi dan menerima ulos, masih tetap karena itu adalah tradisi, artinya bukan tradisi yang dikaitkan dengan berhala. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya Ibu Pendeta Vera ya, Bapak Pendeta Roy ini luar biasa. Ya. Saya sangat salut karena perjuangan untuk menjadi seorang Kristen sejati, apalagi kalau dia orang Batak, waduh, biasanya sangat goncangannya, prosesnya sangat luar biasa. Tetapi yang saya tahu banyak pendeta-pendeta Batak yang besar juga ya Pak Roy ya, menjadi pendeta besar dan memenangkan banyak jiwa, karena proses yang kita alamin sebagai dari orang Batak itu sangat berat. Jadi Tuhan melihat kesetiaannya. Mungkin seperti itu ya kira-kira Bapak Pendeta Roy ya Pak. Boleh dilanjutkan lagi Ibu Pendeta Vera Setiawan untuk closing statement-nya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta Roy Marbun yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus dimuliakan, dan kapan-kapan biar Pak Roy juga boleh mengajar kami tentang pengajaran Alkitab ya Pak ya. Iya. Dan untuk penonton yang menyaksikan, jangan lupa Betani Jakarta YouTube, dan kami akan tunggu komennya. Lalu juga bagi Bapak yang ingin didoakan, boleh WhatsApp di telepon yang ada di atas di sini. Kami akan layani. Terima kasih, dan Pak Roy sekali lagi terima kasih. Kami akan ada sesi yang keberapa lagi nanti ya. Pak Roy bisa mengajar kami semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Roy Marbun. Tuhan memberkati untuk seluruh keluarga besar. Mulia Tegodang. Kalau bilang Mulia Tegodang. Mulia Tegodang. Bapak Roy juga punya channel YouTube ya Bapak Pendeta Roy ya. Channel YouTube-nya apa ya? Boleh diberitahukan kepada kami? Saya lupa karena bukan saya yang kasih itunya. Nanti menyusul. Saya nggak hafal. Ya maklum umur sudah kepala 5. Jadi nggak hafal semua. Oke, baik. Roy Marbun Pak. Roy Marbun. Roy J Marbun. Oke. Iya. Berarti YouTube channelnya Bapak Roy adalah Roy J Marbun. Jadi buat teman-teman semua subscriber dan follower dari Betani Jakarta semuanya, buat Bapak Ibu sekalian yang mau memfollow channel YouTube Bapak Roy, nanti kita akan tuliskan di kolom deskripsi. Jadi Bapak Ibu boleh langsung klik saja dan langsung masuk ke channel YouTube-nya Bapak Pendeta Roy. Di sana juga banyak pengajaran-pengajaran inspiratif, pengajaran tentang pelayanan firman ya Ibu Pendeta Vera ya. Jadinya segala sesuatunya biarlah kita bertumbuh bersama, channel Kristen bisa bertumbuh bersama dan saling menopang bersama agar nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Seperti itu ya Bapak Pendeta Roy ya. Iya, itu saja dari kita. Saya persilahkan Ibu Pendeta Vera boleh tutup di dalam doa. Oke. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis, terima kasih kalau kesaksian demi kesaksian Tuhan. Engkau yang berkarya. Kami muliakan Engkau, dan biarlah kalau kami tinggikan namamu, maka banyak jiwa datang kepadamu. Inilah dia kami, hamba Vera dan Pendeta Roy Marbun, dan juga tim kami, kreatif semuanya. Engkau memberkati, dan jemaat yang mendengar juga Tuhan, Engkau memberkati dengan kesaksian yang hidup ini, yang daripada surga adanya. Terima kasih, dan kami akan lanjutkan nanti Tuhan, kesaksian demi kesaksian, di dalam nama Juru Selamat dunia Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Shalom, Bapak Shalom. Pendeta Roy. Shalom, Ibu Pendeta Vera Setiawan. kasih, Terima Yesus. kasih. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati.